Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Yohanes, Rasul dan pengarang Injil. Santo Yohanes Rasul, anak Zebedeus, berasal dari Betsaida, sebuah dusun nelayan di pantai Tasik, Genesaret. Ia sendiri seorang nelayan Galilea. Ayahnya, Zebedeus, seorang nelayan yang tergolong berkecukupan. Ibunya, Salome, tergolong wanita pelayan dan pengiring setia Yesus, bahkan sampai ke Bukit Kalvari dan kubur Yesus. Bersama dengan saudaranya, Yakobus dan Petrus, Yohanes termasuk kelompok rasul inti dalam bilangan ke-12. Ia bahkan disebut sebagai murid kesayangan Yesus. Mereka bertiga adalah saksi peristiwa pembangkitan Putri Yairus, saksi peristiwa perubahan rupa Yesus di Gunung Tabor, dan saksi peristiwa Sakratul Maut dan doa Yesus di Taman Getsemani. Yohanes adalah rasul yang termuda. Ia amat dikasihi oleh Yesus. Pada perjamuan malam terakhir, Yohanes diperbolehkan menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Yohanes juga satu-satunya rasul yang berdiri di kaki salib. Yesus yang sedang menghadapi ajal menyerahkan pemeliharaan bundanya kepada murid yang dikasihinya ini. Bersama Andreas, Yohanes adalah murid Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptislah yang menyuruh mereka berdua pergi kepada Yesus. Yohanes hidup hampir seabad lamanya. Ia sendiri tidak wafat di martir, tetapi sungguh ia menempuh hidup yang penuh penderitaan. Kira-kira pada tahun 60 ia pergi ke Asia Kecil dan menjadi maha uskup di kota Efese. Dalam kitab Wahyu diterangkannya bahwa ia dibuang ke Pulau Patmos karena agama dan ajarannya. Sepulangnya ke Efese, ia mengarang Injilnya. Dari buah karangannya kita dapat mengatakan bahwa Yohanes adalah seorang teolog yang karangan-karangannya berisi refleksi dan ajaran teologis yang mendalam tentang Yesus dan karya perutusannya. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, khotbah Yohanes hanyalah berupa wejangan-wejangan singkat yang sama saja. Anak-anakku, cobalah kamu saling mencintai. Atas pertanyaan orang-orang Serani mengapa ajarannya selalu sama, ia menjawab, "Sebab itulah perintah Tuhan yang utama, dan jikalau kamu melakukannya, sudah cukuplah yang kamu perbuat." Santo Yohanes adalah rasul terakhir yang meninggal dunia kira-kira pada tahun 100 pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus. Saudara-saudari, Yesus Sang Guru Ilahi adalah pembebas. Ia membebaskan manusia dari dosa. Ia menanggung dosa manusia seluruhnya. Ia memikulnya dan menyucikannya dengan darahnya yang maha suci. Ia datang untuk menunjukkan kemuliaan Allah, yaitu kemuliaan Bapa surgawi yang dicampakkan manusia karena dosa.
Itulah sebabnya para malaikat bersembah sujud ketika Kristus lahir. Gloria in excelsis Deo, kemuliaan kepada Allah di surga. Ia datang sebagai imam agung dan sekaligus sebagai kurban, guna mendekatkan kembali manusia kepada Allah dan menghantar manusia kembali kepada Allah. Manusia tidak mampu menjalin lagi persahabatan dengan Allah. Sebagai pengantara tunggal, Kristus mendamaikan kembali manusia dengan Allah. Semua orang yang menerima dan percaya akan karya penebusannya bersama Dia, dengan Dia dan di dalam Dia, hidup sebagai anak-anak Allah dan menerima warisan surgawi bersama Kristus. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.